Halo guys, welcome back to my channel Rakit Film. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat semua. Yang sehat semoga selalu sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Gak perlu basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke alur cerita film Kencan no Mago Part 4. Sebelum masuk ke ceritanya, kita intro dulu, berangkat. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan dengan kartu yang berubah menjadi iblis. Untungnya dapat diselesaikan oleh Shin. Cerita berlanjut memperlihatkan Shin yang dihampiri August. August bertanya mengenai Shin yang murung. Ia berkata apakah Shin murung karena tiba-tiba dianggap pahlawan. Shin membalas iya, tapi ada alasan lain juga. Film bergeser memperlihatkan Shin yang berjalan bersama Sicily dan juga Maria. Sepanjang jalan kenangan, banyak pasang mata yang melihat ke arah mereka. Alasannya karena berita Shin yang mengalahkan iblis telah menyebar. Sedangkan di lain tempat memperlihatkan murid-murid yang mau mendaftar eskul yang dipimpin oleh Shin. Ucup sangat kebingungan, lalu ia pun mempunyai ide. Ia berkata kalau persyaratan buat masuk harus menguasai sihir penyimpanan dimensional. Semua murid yang mendengarnya pun terkejut. Cerita bergeser ke tempat para petinggi yang berdiskusi. Para petinggi kaget karena kemunculan iblis adalah campur tangan manusia. Kita diperlihatkan dengan kepala biro keamanan yang bernama Dennis. Ia mengatakan kalau situasinya akan semakin gawat. Lalu Dennis pun berbicara menyuruh keduanya bekerja sama menyelidiki kasus ini. Kita kembali ke kelompok Shin. Terlihat dua murid yang berhasil lolos tes yang Pak Ucup berikan. Mereka memperkenalkan diri masing-masing. Yang berambut coklat bernama Mark. Ia berasal dari keluarga pembisnis pandai besi. Sedangkan yang di sebelahnya bernama Olivia. Shin bertanya kepada Mark apakah ia bisa membuat senjata. Mark pun berkata kalau ia bisa tapi kurang mahir. Tujuan Shin bertanya kepada Mark karena ia ingin memesan senjata baru. Sontak Mark pun terkejut, yang langsung beralasan kalau pedang yang Shin punya adalah pedang yang bisa membunuh iblis. Pasti susah membuatnya. Shin mendengarnya pun kembali berbicara kalau pedang yang ia gunakan hanyalah pedang biasa yang diselimuti sihir. Shin pun menunjukkan pedangnya kepada Mark. Kita bergeser dulu ke tempat di mana para penyelidik yang bertanya kepada Pak D. Salah satu penyelidik menjelaskan yang terjadi di akademi namun tidak menjelaskan siapa yang menjadi iblisnya. Ia meminta Pak D memeriksa jasad yang ditemukan. Kita kembali dulu ke kelompok Shin. Terlihat Mark yang mulai bertanya mengenai pedang yang Shin inginkan. Shin menjawab yang penting bilah pedangnya tipis, tapi pedang yang bilah tipis dia akan gampang rusak. Lalu Tony pun angkat bicara menggunakan bilah yang dapat diganti. Kalau rusak bisa ganti kapan saja. Mark yang mendengarnya pun langsung meminta Shin buat ikut ke tempat kerja keluarganya. Di lain tempat memperlihatkan para penyidik yang membawa Pak D ke tempat ruang latihan. Setibanya di ruang latihan, tiba-tiba para prajurit berdatangan. Di sana penyidik sudah mengetahui kalau pelaku di balik perubahannya Kurt adalah Pak D. Setelah kejadian Kurt yang menjadi iblis, Dis tidak memberitahu semua orang siapa yang berubah menjadi iblis. Alasannya karena tidak ingin keluarga Kurt mendapatkan cemooh dari masyarakat. Cuma orang tertentu saja yang tahu, tapi Pak D tahu kalau Kurt lah yang berubah menjadi iblis. Padahal dia tidak diberitahu. Ketika itu Pak D yang mendengar penjelasannya pun tertawa karena tidak menyangka nama Kurt tidak diungkap ke publik. Pak D langsung mengeluarkan sihir yang berwarna ungu dari tangannya. Penyelidik yang melihatnya pun kaget. Ia memerintahkan prajurit buat menangkap Pak D. Sedangkan di lain sisi terlihat Shin bersama yang lainnya berjalan menuju kediaman Mark sambil mengerombol tipis-tipis. Lalu tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara ledakan. Shin dan August pun bergegas ke arah lubang yang diciptakan oleh ledakan barusan. Shin melihat Pak D yang berdiri tidak jauh darinya. Terlihat juga penyelidik yang terluka. Ia menyuruh August dan yang lainnya pergi dari tempat ini. Shin yang mengetahui pelaku yang berubah Kurt pun langsung mengepalkan tangannya. Shin menyerang ke arah Pak D. Ia mengeluarkan pedangnya. Shin melepaskan sihir ke arah Pak D. Dengan mudah Pak D menahannya. Asap pun menyebar. Bersamaan dengan asap yang mulai menghilang, Shin kembali menyerang dengan sangat kejam. Namun Pak D masih bisa menghindari serangan demi serangan yang Shin layangkan. Pak D membalas mengeluarkan sihir yang berwarna merah. Shin dapat menghindarinya walaupun terhuyung-huyung ke belakang. Shin langsung mengeluarkan segel. Seketika itu tanah di sekitar Pak D pun bergerak ke arah Pak D. Pak D menghindari setiap tanah yang menyerang ke arahnya. Shin kembali mengeluarkan segel, namun ia nampak kaget karena melihat Pak D yang bisa melayang di udara. Pak D yang menyadari keterkejutan Shin pun cuma bisa tersenyum sambil berkata cucu betapa agung pun tidak bisa menggunakan sihir melayang. Shin yang mendengarnya pun kembali menyerang ke arah Pak D menggunakan sepatu jetnya. Pedang diayunkan dan mengenai bagian tubuh Pak D.
Shin lanjut menyerang mengeluarkan sihir. Sihir bertabrakan dengan Pak D. Tapi tiba-tiba Pak D pun mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Penutup matanya pun pecah, memperlihatkan mata Pak D yang berwarna merah. Shin kembali melayangkan serangannya ke arah Pak D, namun dapat dihindari oleh Pak D dengan sangat mudah. Pak D kembali mengoceh kalau kekuatan Shin menjadi tumpul. Tapi Pak D tidak menyadari kalau Shin yang sedang mengulur waktu. Ia sedang menyiapkan serangan yang sangat dahsyat. Pak D mengeluarkan sihir yang berwarna ungu dari tangannya. Tapi tiba-tiba Pak D terkejut karena Shin mengeluarkan sihir yang udah dipersiapkan dari tadi. Shin melayangkan ke arah Pak D dengan sangat dahsyat. Pak D tidak dapat menghindarinya dan hanya bisa menerima tanpa bisa mengelak. Pak D pun berteriak bersama dengan ledakan yang sangat dahsyat. Sisi ruangan pun ditutupi asap. Akhirnya asap pun menghilang dan menampilkan lubang yang berubah menjadi kaca. Karena terhantam oleh suhu yang sangat menakutkan. Shin bertanya-tanya apakah ia berhasil mengalahkannya karena tidak merasakan keberadaannya. Jasadnya juga ikut menghilang. Lalu tiba-tiba terdengar seseorang yang berbicara, ternyata itu adalah Rapper, kapten dari divisi pasukan sihir. Ia bertanya apakah Shin menurun karena membunuh manusia. Sontak Shin pun langsung merasa gugup. Petinggi lainnya pun muncul yang ternyata itu Dominic. Ia datang kemari karena mendengar munculnya iblis. Tapi seketika itu film harus bersambung sampai di sini. Sampai jumpa di lain hari. Sekian dan terima kasih.